Kalau dia jodohmu, tandanya hatimu bergetar. Terus saya lama menung. Kenapa? Karena setiap ketemu perempuan bergetar. Bagaimana cara kita menjadi insan yang bersyukur? Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, menjemukan, pergi pagi pulang petang, itu adalah pekerjaan yang sangat dirindukan dan diinginkan oleh pelamar yang tidak lulus-lulus. Betul? Tapi karena kita sudah lulus, sudah kerja, dapat gaji, kita menyepelekan pekerjaan itu. Kalau mau tahu nikmatnya punya pekerjaan, coba adakan podcast wawancara dengan orang yang pernah memasukkan lamaran ke PT Komatsu, tidak diterima 10 kali ngelamar, tidak diterima. Coba tanya dia, bagaimana perasaan kamu seandainya kamu lulus jadi pegawai di PT Komatsu? Itulah yang kurindu-rindukan. Dan itulah yang diinginkan oleh calon mertuaku yang menolakku karena aku gak lulus. Rumah yang menurut kita kecil, disepelekan orang, tidak ada indah-indahnya, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh orang kontraktor. Maksudnya yang kontrak terus belum punya rumah. Istri yang menurut kamu menjemukan, membosankan, nggak ada cantik-cantiknya, itu adalah istri yang dirindukan, diinginkan oleh jomblo yang belum ketemu jodoh. Jadi kita ini mesti banyak-banyak bersyukur. Coba ambil foto-foto yang lama. Kalau masih punya gambar foto waktu masih ngelamar kerja, belum dapat kerjaan. Saya sampai sekarang di laptop saya masih saya simpan satu folder surat lamaran kerja. Berapa lamarannya Ustaz? 17 lamaran. Kapan itu Ustaz? Waktu saya baru pulang dari Maroko tahun 2007, saya buat 17 lamaran, ibarat masang mata kail pancing. 17 pancing saya pasang. Setelah dipasang, pasang, tarik pancing yang satu, hilang umpannya. Tarik satu lagi, hilang mata kailnya. Tarik satu lagi, putus benangnya. Yang lain sama-sama bambunya hilang. Satu pun gak ada. Apa gunanya folder itu saya simpan? Kalau saya lagi tidak bersyukur, kalau saya lagi bosan, folder itu saya buka, mengenang masa lalu Abdul Somad. Kau mesti banyak bersyukur. Kenapa saya menasehati diri saya sendiri? Karena tidak ada orang menasehati saya. Hari Jumat khutbah mestinya 4 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Saya sengaja kosongkan satu Jumat supaya ada khotib yang menasehati saya. Abdul Somad, kamu jangan cuma menceramai orang, mengkhutbahi orang. Maka saya mesti dengar khutbah. Saya datang ke masjid, di sop belakang, di tepi, di pinggir untuk mendengar khutbah. Apa kata pengurus masjid? Sebenarnya khotib kita pada hari ini adalah Ustadz Fulan, tapi kami melihat ada hadir Ustadz Abdul Somad. Kita minta dia menyampaikan khutbah. Jadi pandai-pandailah menasehati diri sendiri, pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur segala nikmat yang diberikan Allah ini. Mudah-mudahan adik-adik semuanya termasuk insan yang pandai bersyukur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur dengan lidah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur dengan hati, aku bersyukur sudah dapat kerjaan, aku bersyukur sudah punya seragam. Seragam ini bagi sebagian orang menjemukan, memuakkan, membosankan. Inilah seragam yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, dirindukan oleh calon insinyur yang sekarang semester 7 di Institut Teknologi Bandung. Komatsu. Saya baru dapat jadwal ini tadi dikasih oleh Ustaz Andrew. Jadwal pertama kedatangan safari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, 2 provinsi ini. Ini tausiah pertama di PT Komatsu. Memang beberapa hari ini sudah ada tanda-tandanya saya akan kemari. Tandanya mana? Anak saya 2 hari ini main traktor terus. Saya heran. Tadi saya baru nyambung. Pas ngomong dengan Pak Direktur, pas lagi makan Ustaz Abdul Somad, diputarkan videonya, saya lihat. Oh, ini yang dimainkan anak saya 2 hari. Jadi rupanya Allah sudah kirimkan signal-signal, ada tanda-tanda, ada supaya kita punya persiapan. Jadi sebelum datang ke Komatsu, Allah kirim tanda-tanda.
Adik-adik juga nanti ketika akan ada berjodoh juga gitu, ada tanda-tandanya. Ustadz, apa tandanya kalau dia itu jodoh kita? Saya dulu juga gitu nanya ke tetangga. Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau dia jodohmu, tandanya hatimu bergetar. Terus saya lama menung. Kenapa? Karena setiap ketemu perempuan bergetar. Mati pun begitu juga ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita bisa merenung sejenak, membaca tanda-tanda signal yang halus itu, supaya kita semuanya menjadi orang bersyukur dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit orang yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Kebanyakan manusia ini kurang. Nanti kalau sudah tamat sekolah, mudah-mudahan bisa kuliah. Setelah kuliah tidak pernah bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang kerja. Nanti setelah tamat kuliah, mudah-mudahan dapat kerja. Setelah kerja, dia nggak pernah bersyukur. Kenapa? Karena dia ngelihat orang yang tinggi jabatan. Nanti kalau saya sudah kerja, saya akan bersyukur. Nggak juga bersyukur. Kenapa? Dia ngelihat orang yang sudah kerja, dapat uang, menikah. Nanti kalau sudah menikah, bersyukur. Tidak juga bersyukur. Kenapa? Dia lihat kawannya sudah nikah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Nanti kalau sudah nikah akan bersyukur. Ternyata sudah nikah tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia lihat orang sudah punya anak, dia belum juga punya. Nanti kalau sudah punya anak akan bersyukur. Ternyata setelah punya anak tidak bersyukur. Kenapa? Karena anaknya laki-laki. Orang terus nanya, kok nggak punya anak perempuan? Renungkan nikmat yang sedang ada sekarang. Mundur 5 tahun yang lalu, bagaimana rindunya kita ke PT ini, rindunya punya seragam ini, rindunya bekerja di sini. Sekarang sudah dapat, syukuri dengan lidah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan cinta dengan pekerjaan kita, cinta di tempat kita bekerja. Adik-adik yang sudah bekerja di PT Komatsu ini, di antara nikmatnya bukan cuma seragamnya, bukan cuma gajinya, tapi nikmat yang terbesar adalah di tempat bekerjanya tidak terhalang untuk beribadah, ada masjid. Bayangkan saudara-saudara kita yang mesti bekerja ke luar negeri, ngurus visa, bayar, sampai di tempat kerja, sholat pun tidak bisa. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad, tolong baca DM saya, ada pertanyaan yang sangat penting. Admin, apa pertanyaannya? Apa hukumnya sholat di WC? Ini mau ngetes Ustadz Somad atau gimana? Kamu nanya begini apa maksudnya? Mau ngetes? Ternyata dia kerja di luar negeri. Karena di dalam negeri sudah puluhan lamaran tidak diterima. Akhirnya demi sesuap nasi membahagiakan orang tua. Dan gak tahan telinga karena ditanya orang kampung terus. Kok gak kerja? Kok gak kerja? Sudah jual tanah, sudah jual sapi, sudah jual gelang ibu, anting, gak juga kerja. Ada lamaran diterima, permohonan, pergi ke luar negeri. Sampai di luar bertemu dengan orang-orang yang punya prinsip time is money. Uang adalah Tuhan. Mereka mempertuhankan uang. Bagi mereka 5 menit sholat zuhur dan asar, mengambil jatah kerja, nggak boleh sholat. Supervisor pengawas saya nggak boleh sholat, Ustaz. Terus kamu gimana? Saya masuk ke toilet, bisa kira-kira kalau badan saya ditekuk, saya bisa ruku, sujud, dan saya gelar di situ kain, anduk, dan saya sholat di situ. Apa hukumnya Pak Ustaz? Sebetulnya toilet tempat najis, kotor. Masuk ke dalam kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wudhu saja pun makruh di dalam. Tidak boleh menyebut nama Allah karena di dalam ada tempat buang air besar, buang air kecil. Tapi karena ini darurat tingkat tinggi, daripada enggak sholat sama sekali, maka sholatlah di situ. Ada adik-adik di sini yang sholat di toilet. Masjidnya besar. Jadi yang selama ini belum juga sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati. Tidak ada halangan. Malah didatangkan guru Syaukani, didatangkan Ustadz Abdul Somad datang kemari, dibuatkan acara tabligh akbar pengajian. Ini nikmat besar, disyukuri dengan lisan alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwata illa billah. Bersyukur dengan lisan, lidah. Bersyukur dengan hati, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan harta, membayar zakat. Jadi adik-adik yang punya penghasilan 1 tahunnya di atas 85 gram emas, itu sudah kena zakat 2,5%.
85 gram itu Pak Ustadz, 1 gram emas itu sekarang 1.000.000 berapa gitu. Yang tahu harga emas tuh di pojok kiri sana. Harga emas 1 gramnya 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal baik, 1 juta aja lah. Jadi siapa yang punya penghasilan setahun 85 gram kali 1 juta 85 juta, bagi 12 bulan lebih kurang 7, sekian, maka dia wajib keluar 2,5%, namanya zakat. Gaji saya cuma 5 juta Pak Ustadz. Jangan hitung cuman gaji pokok, hitung total semua. Uang lembur, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, uang tanduk. Semua di total pendapatan, keluarkan 2,5%. Jadi kalau 2,5% dari 1 juta itu 25.000, berarti kalau 10 juta 250.000. Jadi kalau ada tabungan 100 juta, kalau dilihat dari tatapan mata dan senyumnya yang lepas, kelihatannya di atas 100 juta ya. Makanya saya pancing-pancing di awal tadi. Saya mau ngelihat ini berapa tabungannya. Pas saya pancing dikit, senyumnya lepas, di situ saya baru tahu. Soalnya di tempat lain orang yang kalau nggak punya uang tuh susah mau senyum lepas. Dipancing dikit. Tapi kalau lepas begini, ini di atas 100 juta. Jadi uang yang sudah disimpan selama 1 tahun, jumlahnya di atas 85 gram, itu dikeluarkan 2,5%. Saya ada nyimpan di bank 100 juta Pak Ustadz, hasil kerja di PT Komansu berapa? 100 juta. Tidak berkurang selama setahun, tidak di bawah 85. Maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta. Kemana dibayarkan? Ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah kita di sini bisa buat Basnas? Bisa. Namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Panggil bapak-bapak dari Basnas kemari, minta mereka buatkan surat izin pembukaan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Maka semua pegawai karyawan storkan ke UPZ, dari UPZ nanti disalurkan ke Basnas Kabupaten dan Provinsi. Kebanyakan orang nggak mau bayar, kenapa? Karena dia sudah punya orang yang dia santuni tiap bulan. Tetangganya, karyawan, supir driver, asisten rumah tangga, lalu dia bayarkan zakat. Tidak boleh membayarkan zakat kepada asisten rumah tangga, security, driver kita sekaligus gaji, nggak boleh. Asisten rumah tangga, ini gaji kamu 2 juta sekaligus zakat saya bulan ini. Itu terlalu cerdas beragama. Kalau mau bayar gaji, berapa gajinya? 2 juta, 3 juta. Ini gaji kamu dan ini zakat saya. Kalau dia masuk dalam salah satu dari 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Tidak boleh dikeluarkan dari yang 8. Bolehkah saya berzakat kepada ayah saya Pak Ustadz? Ibu saya? Ayah, ibu, istri, anak tidak boleh dikasih zakat. Papa, ini ada hadiah untuk papa sekaligus zakat saya bulan ini. Gak boleh. 4 orang ini tidak boleh dizakati. Istri, ini belanja bulan ini mama sekaligus zakat saya. Gak boleh. 4 orang ini tidak boleh dizakati. Kenapa? Karena mereka wajib kita beri nafkah. Itu beda gaji ibu dengan gaji bapak. Ibu punya gaji 10 juta, bapak punya gaji 10 juta. Uangnya sama. Apa bedanya? Gaji bapak di dalamnya ada nafkah istri, ada nafkah anak, ada nafkah orang tua. Sedangkan gaji perempuan bersih 10 juta, tidak berkurang sama sekali. Begitulah hebatnya perempuan. Saya berani nyampaikan ini di sini karena nggak banyak perempuan. Dan mereka nggak akan membocorkan ini keluar. Karena asalnya perempuan di rumah, waqarna fi buyutikunna. Tapi bolehkah perempuan bekerja? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Maka istri dapat izin dari suami, lalu kemudian dia bekerja. Apa beda gaji suami sama gaji istri? Gaji suami di dalamnya ada tanggungan, gaji istri bersih.
Lalu kebetulan suaminya belum bekerja. Lalu kemudian ya begitulah Allah membagi dengan keadilan. Bolehkah istri berzakat ke suami? Boleh. Istri manggil suaminya. Mari kemari fakir miskin. Suami tidak boleh berzakat ke istri karena istri wajib dinafkahi. Tapi istri boleh berzakat ke suami karena suami tidak termasuk yang dinafkahi oleh istri. Maka istrinya mengatakan, "Papa, gaji saya 10 juta, tabungan saya ada 100, maka saya serahkan zakat ke kamu karena kamu termasuk 1 dari 8 asnaf." Apa kata istrinya? Jangankan zakat, jangankan gaji, semua tabungan yang 100 juta itu milikmu yang. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu. Apa? Mencintaimu. Jangankan gaji, jangankan tabungan, nyawa aku serahkan. Tapi kalau kau macam-macam,